Yo guys, ini adalah Vivo V27 dan Xiaomi 12 Lite. Di video kali ini kita akan membandingkan hasil kamera kedua HP ini, di mana saat ini keduanya dianggap mampu memberikan performa kamera yang menarik di rentang harga yang tidak jauh berbeda. Nah oke, kita mulai dari perbandingan hasil foto kamera utamanya di kondisi daylight. Dari beberapa sampel foto ini terlihat kalau hasil jepretan Xiaomi 12 Lite itu cenderung memiliki karakter warna yang lebih pop-up dengan kontras yang juga sedikit lebih tinggi. Sedangkan foto yang dihasilkan Vivo V27 cenderung lebih natural dari segi warna dan terlihat cukup pas dari segi kontrasnya. Di skenario seperti ini, dynamic range dari kamera utama kedua HP ini terbilang seimbang, begitupun juga dalam hal ketajaman fotonya. Nah, salah satu hal yang mutlak dimenangkan oleh kamera utama Vivo V27 ini yaitu keakuratan warna kulit atau skin tone objeknya. Ya, seperti yang terlihat secara umum skin tone objek pada hasil foto Vivo V27 tampak lebih natural atau lebih mendekati warna aslinya. Sedangkan skin tone objek pada foto Xiaomi 12 Lite beberapa kali terlihat dibuat lebih putih walaupun terkesan masih dalam batas sewajarnya. Nah, hal serupa juga masih kita temukan ketika kita menggunakan mode potret di kedua HP ini. Ya, dengan akurasi warna kulit yang lebih tepat, foto dari Vivo V27 jelas lebih proper ketika kita menginginkan hasil potret yang lebih natural. Walau begitu, dalam hal ini tidak sedikit juga yang lebih senang dengan warna kulit yang dihasilkan oleh Xiaomi 12 Lite yang terlihat lebih cerah dan terkesan lebih siap diupload ke sosial media. Dan salah satu hal yang membuat hasil potret Vivo V27 lebih oke ketimbang Xiaomi 12 Lite itu terletak dari segi rentang dinamis fotonya. Ya, dengan dynamic range yang lebih luas, hasil potret Vivo V27 tampak lebih dinamis dan memberikan kesan dramatis yang lebih hidup. Selain itu, beberapa kali juga terlihat hasil potret Vivo V27 lebih baik dalam hal separasi blurnya. Ya, seperti yang kalian lihat di bagian sulit seperti ini masih bisa dipertahankan dengan cukup baik oleh Vivo V27 ini. Nah, untuk perbandingan hasil foto kamera ultrawide-nya seperti ini. Kalau dilihat sekilas, hampir tidak ditemukan perbedaan kualitas yang benar-benar signifikan pada hasil jepretan kamera ultrawide di kedua HP ini. Keduanya mampu menghasilkan foto dengan luas pandang serta exposure yang cukup identik berkat field of view dan aperture lensa yang sama. Namun kalau kalian perhatikan lebih dalam, hasil foto Xiaomi 12 Lite memiliki kontras yang cukup tinggi sehingga bagian gelap pada fotonya terlihat lebih pekat. Selain itu, beberapa kali juga terlihat warna hijau pada hasil jepretannya memiliki saturasi yang juga sedikit lebih tinggi. Nah, sekarang kita lihat perbandingan hasil foto selfie-nya. Seperti yang terlihat, hal pertama yang cukup menjadi pembeda dari hasil foto selfie kedua HP ini itu dari segi skin tone atau warna kulit objeknya. Ya, dari pandangan saya, skin tone objek yang dihasilkan Vivo V27 secara umum lebih akurat dan tentu terkesan lebih natural. Sedangkan skin tone objek yang dihasilkan Xiaomi 12 Lite dibuat lebih cerah dan beberapa kali cenderung kemerahan ketika membelakangi sumber cahaya seperti ini. Walau begitu, dalam hal dynamic range dan ketajaman foto terlihat lebih baik di Xiaomi 12 Lite. Ya, seperti yang kalian lihat di kondisi backlight seperti ini, Xiaomi 12 Lite berhasil meng-highlight objek dengan cukup baik, sehingga secara umum foto selfie yang dihasilkan terlihat lebih seimbang dari segi exposure-nya. Di kondisi yang sama, baik secara default maupun dengan menggunakan mode potret, hasil foto selfie Vivo V27 cenderung underexposed dan tentu saja kurang nyaman dipandang. Oke, sekarang kita lihat perbandingan hasil foto low light-nya. Di kondisi low light yang umum seperti ini, keduanya mampu menghasilkan foto yang tergolong cukup detail berkat bantuan mode malam yang dimiliki kedua HP ini. Namun kalau kalian perhatikan, foto low light dari Vivo V27 terlihat lebih detail yang kemungkinan besar diperoleh berkat bantuan OIS di kamera belakangnya. Xiaomi 12 Lite yang tidak dibekali optical image stabilization terlihat cukup kewalahan dalam mempertahankan detail objek yang dibidik seperti ini. Dari beberapa sampel foto ini juga bisa disimpulkan kalau secara hardware Vivo V27 memiliki kemampuan yang lebih baik dalam mereduksi intensitas cahaya seperti pada foto ini. Ya, beberapa bagian foto yang blown out di Xiaomi 12 Lite masih sanggup dipertahankan dengan sangat baik di Vivo V27 ini. Terlebih ketika pengambilan gambar dilakukan di kondisi low light yang cukup ekstrim seperti pada foto ini. Ya, seperti yang kalian lihat, selain lebih detail, hasil jepretan Vivo V27 dibuat lebih terang, namun noise yang dihasilkan terbilang sangat minim. So, untuk kebutuhan foto di kondisi minim cahaya, Vivo V27 bisa dikatakan lebih baik ketimbang Xiaomi 12 Lite.
Nah, dalam hal kemampuan autofocus, kedua HP ini bisa dikatakan cukup seimbang, di mana dari pengetesan sederhana yang dilakukan terlihat autofocus kedua HP ini sama-sama responsif dan terbilang smooth ketika berpindah dari fokus jauh ke fokus dekat, begitupun juga sebaliknya. Nah, sekarang kita beralih ke perbandingan hasil perekaman videonya. Secara spek, kamera utama kedua HP ini mampu merekam video hingga resolusi 4K 30 fps. Dari pengetesan yang dilakukan di resolusi standar 1080p 30 fps, terlihat adanya jitter yang cukup mengganggu ketika perekaman video dilakukan sambil berjalan seperti pada video ini. Dan kalau kalian notice, video yang dihasilkan kedua HP ini juga memiliki perbedaan karakter warna yang cukup signifikan. Nah, ketika frame rate videonya kita up ke 60 fps, di sini kestabilan video yang dihasilkan Xiaomi 12 Lite terlihat lebih baik ketimbang video dari Vivo V27. Hal yang tidak jauh berbeda juga kita temukan ketika resolusi videonya kita naikkan ke resolusi maksimal, yaitu 4K 30 fps. Ya, seperti yang terlihat, walau keduanya tergolong stabil, tapi masalah jitter yang ada di kedua HP ini lebih berasa pada video Vivo V27. Perekaman video kamera ultrawide kedua HP ini sama-sama hanya bisa berjalan di resolusi 1080p 30 fps saja. Walaupun keduanya memiliki kestabilan yang cukup berimbang, namun masalah jitter pada video Vivo V27 ini tetap masih terlihat pada perekaman video ultrawide ini. Ya, oke. Jadi seperti ini perbandingan hasil perekaman video kamera depan di kedua HP ini, Vivo V27 dan Xiaomi 12 Lite. Nah, video yang kalian lihat saat ini adalah hasil perekaman video di resolusi 1080 30 fps, resolusi standar. Ya, hasilnya seperti ini. Keduanya sama-sama stabil di sini. Namun masalah dynamic range, kalian bisa lihat awan di belakang pada video Xiaomi 12 Lite ini masih jelas terlihat. Rentang dinamisnya lebih luas. Nah, sekarang kita mau tes kualitas audio dari kedua HP ini. Oke, ini adalah sampel audio dari perekaman video Vivo V27. Dan ini adalah sampel audio dari perekaman video Xiaomi 12 Lite. Di Vivo V27 sendiri, kamera depannya bisa merekam video maksimal hingga resolusi 4K 30 fps. Sedangkan di Xiaomi 12 Lite ini hanya mentok di 1080 60 fps saja. Oke, kurang lebih seperti ini hasil perekaman videonya di resolusi standar 1080 30 fps. Next, kita akan tes di resolusi 1080 60 fps-nya. Ya, 1080 60 fps hasilnya seperti ini. Vivo V27 dan Xiaomi 12 Lite. Nah, di sini angle video dari Xiaomi 12 Lite ini menjadi lebih wide kalau dibandingkan dengan resolusi standarnya yang tadi. Oke. Seperti ini hasilnya. Vivo V27, Xiaomi 12 Lite 1080 60 fps. Oke, sip. Nah, untuk kebutuhan perekaman video di kondisi low light secara fitur, Vivo V27 tentu lebih siap ketimbang Xiaomi 12 Lite. Ya, dengan adanya fitur Super Night Video, Vivo V27 mampu menghasilkan video low light yang jauh lebih baik dengan exposure yang cukup seimbang. Walaupun fitur ini hanya bisa berjalan di resolusi standar 1080p 30 fps, namun hal ini sudah tergolong cukup untuk kebutuhan video di kondisi minim cahaya seperti ini. So, sebagai kesimpulan, di rentang harga yang tidak jauh berbeda, performa kamera kedua HP ini terbukti sangat layak dipertimbangkan. Namun berdasarkan komparasi yang telah kita ulas barusan, dalam hal fotografi, hasil kamera Vivo V27 overall lebih oke ketimbang Xiaomi 12 Lite. Namun dalam hal perekaman videonya, khususnya dari segi stabilisasi, Xiaomi 12 Lite terbukti lebih baik dari Vivo V27.
Oke, seperti biasa, semua yang ada di video ini hanya berdasarkan pendapat saya pribadi. Kalau kalian punya pendapat sendiri, silahkan tuliskan di kolom komentar di bawah. Like kalau kalian suka video ini, dislike aja kalau nggak suka. Sampai jumpa di video selanjutnya.